Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Aulia Rahma Putri, saya Pita Anjarwati, saya Sri Marianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang departementalisasi overhead pabrik dari mata kuliah akuntansi biaya. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama, definisi dan manfaat departementalisasi, kedua, batasan tarif tunggal pabrik, ketiga, klasifikasi departemen pabrik. Yang keempat, kriteria departemen pemilihan. Yang kelima, biaya langsung dan tak langsung departemental. Yang keenam, tahapan menghitung tarif FOH. Yang ketujuh, metode alokasi departemen jasa. Yang kedelapan, analisis dan anggaran Toledo Division pra-alokasi. Yang kesembilan, tahapan menghitung tarif FOH. Baik, untuk mengawali pembahasan kita, mari kita lihat pembahasan yang pertama. Pembahasan poin pertama adalah definisi departementalisasi. Departementalisasi factory overhead atau FOH adalah proses pembagian wilayah operasional pabrik ke dalam segmen-segmen fungsional yang terpisah dan terdefinisi secara jelas. Setiap departemen bertindak sebagai unit fungsional yang menampung seluruh biaya overhead yang terjadi. Pendekatan ini secara signifikan mempermudah proses kalkulasi pembebanan biaya produk dan membantu menetapkan akuntabilitas operasional secara presisi. Nah, untuk pembahasan yang kedua adalah dua manfaat utama akuntansi. Pertama, akurasi biaya produk, yaitu meningkatkan akurasi kalkulasi biaya produksi akhir secara signifikan karena setiap pesanan atau produk dibebankan tarif overhead spesifik berdasarkan departemen yang secara aktual dilalui dalam proses produksi. Dan untuk manfaat yang kedua adalah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini mendukung penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Setiap departemen dipimpin langsung oleh seorang manajer fungsional yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian pengeluaran biaya overhead. Untuk selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu batasan tarif tunggal pabrik. Resiko distorsi biaya rata-rata. Penggunaan tarif tunggal memaksa seluruh pesanan memikul beban tarif rata-rata biaya overhead pabrik tanpa mempertimbangkan variabilitas konsumsi sumber daya antar proses. Dampak negatif dari distorsi biaya adalah resiko pembebanan biaya terlalu tinggi atau overcosting atau terlalu rendah yaitu undercosting. Strategi penerapan harga jual produk menjadi kurang kompetitif di pasar. Penyimpanan evaluasi profitabilitas lini produk dan keputusan alokasi investasi modal. Pembahasan selanjutnya adalah klasifikasi departemen pabrik. Untuk menghindari distorsi tersebut, dalam operasional pabrik, kita membagi departemen menjadi dua klasifikasi utama. Yang pertama, departemen produksi. Departemen produksi ini adalah mengubah bentuk fisik, sifat kimiawi bahan baku secara langsung, atau merakit berbagai komponen produk akhir. Contohnya adalah departemen perakitan, pencampuran, dan pemotongan. Yang kedua adalah departemen jasa. Departemen jasa ini menyediakan pelayanan fungsional penunjang yang berkontribusi secara tidak langsung tanpa mengubah fisik produk. Contohnya departemen pemeliharaan, sumber daya manusia, dan pergudangan. Pembahasan selanjutnya adalah kriteria pemilihan departemen. Bagaimana manajer menentukan sebuah departemen? Beberapa kriteria untuk departemen produksi adalah yang pertama, kesamaan operasi dan mesin, yaitu mengelompokkan aktivitas operasional sejenis untuk pengawasan. Yang kedua adalah lokasi geografis, yaitu menetapkan batas fisik operasi sesuai tata letak mesin di produk. Yang ketiga, tanggung jawab biaya, yaitu membagi wilayah berdasarkan otoritas supervisi manajer. Yang terakhir adalah aliran produk, yaitu menyelaraskan layout dengan alur fisik pergerakan barang. Kemudian beberapa kriteria dari departemen jasa. Yang pertama, mendirikan departemen jasa fungsional mandiri. Yang kedua, menggabungkan beberapa aktivitas layanan erat dalam satu wadah.
Yang ketiga, menampung pengeluaran dalam General Factory Cost Pool. Keputusan pemilihan ini dipengaruhi jumlah karyawan, biaya relatif, tingkat kepentingan layanan, serta kemudahan supervisi pengawasan. Pembahasan selanjutnya adalah biaya langsung departemental. Biaya langsung departemental merupakan semua overhead yang terjadi langsung di dalam area operasional departemen tertentu dan dapat diidentifikasikan secara langsung tanpa memerlukan perhitungan alokasi yang rumit. Contoh biaya langsung departemental yang pertama SDA dan supervisi. Mencakup biaya gaji supervisi pabrik, kompensasi tenaga kerja tidak langsung, tunjangan pegawai, serta upah kerja lembur. Yang kedua, bahan pembantu. Mencakup seluruh bahan pembantu tidak langsung yang dikonsumsi dengan perlengkapan departemen. Selanjutnya, pemeliharaan mencakup biaya aktivitas perbaikan, sewa operasional, serta depresiasi peralatan khusus milik departemen bersangkutan. Pembahasan selanjutnya adalah biaya tak langsung departemental. Sifat dari biaya ini adalah biaya bersama, karena merupakan pengeluaran overhead yang dinikmati bersama oleh beberapa departemen sekaligus secara simultan. Misalnya listrik utama, sewa gedung pabrik, asuransi kebakaran, depresiasi bangunan. Karena tidak bersumber atau terjadi di satu departemen saja, biaya ini harus dialokasikan secara adil menggunakan suatu dasar distribusi logis. Karena dinikmati bersama, biaya ini harus dialokasikan. Beberapa kriteria alokasi dari CASB di Amerika Serikat. Yang pertama adalah konsumsi sumber daya. Menggunakan alat ukur aktual dari pemakaian, contohnya meteran kWh listrik. Yang kedua, ukuran output, menghasilkan biaya berdasarkan jumlah produk yang diselesaikan. Yang ketiga, mengganti representatif berdasarkan alokasi pengganti jika data konsumsi atau output tidak tersedia, contohnya luas lantai. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan menghitung tarif FOH. Tahapan yang pertama adalah estimasi FOH, yaitu anggarkan FOH langsung untuk seluruh departemen produksi dan jasa. Tahapan yang kedua adalah survei pabrik. Siapkan basis data penunjang seperti luas lantai, jumlah karyawan, dan data mesin. Tahapan yang ketiga adalah alokasi biaya, yaitu distribusikan biaya tidak langsung departemen ke area yang menikmati manfaat. Tahapan yang keempat adalah alokasi jasa, yaitu alokasikan pengeluaran departemen jasa ke departemen produksi yang dilayani. Tahapan yang terakhir adalah tarif FOH. Menghitung tarif FOH akhir per departemen produksi menggunakan dasar pembebanan. Metode alokasi departemen jasa. Pada tahap 4 tadi, ada 3 metode yang bisa kita pilih untuk mengalokasikan biaya departemen jasa. Yang pertama adalah metode langsung. Metode ini paling sederhana, di mana biaya departemen jasa langsung ditransfer ke departemen produksi tanpa memperdulikan apakah sesama departemen jasa saling memakai jasa atau tidak. Yang kedua adalah metode bertahap. Alokasi dilakukan bertahap sesuai skala interaksi. Biaya dari departemen jasa dialokasikan ke departemen jasa lainnya sebelum diteruskan ke produksi. Yang ketiga adalah metode resiprokal. Metode ini dengan tingkat akurasi tertinggi karena memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar semua departemen jasa menggunakan persamaan aljabar simultan. Studi kasus Toledo Division. Untuk memberikan gambaran real, mari kita bedah studi kasus pada Toledo Division pada kondisi pra-alokasi. Nah, di sini kita memiliki 2 departemen jasa, yaitu maintenance dengan anggaran $300.000 dan human research dengan anggaran $2.160.000. Kita juga memiliki 2 departemen produksi, yaitu assembly $1.700.000 dan finishing $900.000. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel berikut data penunjang. Total luas lantai terbesar digunakan oleh departemen produksi masing-masing 110.000 square feet dan jumlah karyawan terbanyak ada di departemen assembly yaitu 48 orang. Dasar alokasi yang disepakati di sini adalah luas lantai untuk departemen maintenance
dan jumlah karyawan untuk Departemen Human Research. Nah, selanjutnya kita sajikan grafik visual anggaran Toledo sebelum alokasi. Melalui departementalisasi, biaya dari pusat jasa HR and Maintenance nantinya akan didistribusikan secara penuh ke Departemen Produksi, yaitu Assembly dan Finishing, untuk dihitung sebagai tarif FOH akhir perusahaan. Penerapan non-manufaktur. Sebagai catatan penutup materi, konsep departementalisasi ini ternyata tidak hanya eksklusif untuk pabrik atau perusahaan manufaktur saja. Pengendalian pengeluaran berbasis departemen ini juga sangat krusial bagi organisasi non-manufaktur dan nirlaba, yang biasanya kita sebut sebagai pusat jasa. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, hotel dan retail, untuk memisahkan biaya area administrasi, promosi, pembelian, dan logistik. Yang kedua adalah perbankan, berguna untuk menilai profitabilitas secara akurat dari unit jasa transaksi keuangan spesifik. Yang ketiga, organisasi jasa lainnya, seperti rumah sakit, universitas, hingga firma audit atau akuntan publik tempat kita mengukur kinerja per divisi. Demikian presentasi dari kami mengenai departementalisasi overhead pabrik. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya akurasi alokasi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.